Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video sebelumnya aku sudah menjelaskan strukturalisme genetik pada karya susastra, yakni pada cerpen karangan Bode Rizwandi yang berjudul Penulis Biografi. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan teori mimetik pada karya susastra, yakni puisi karangan Chairil Anwar yang berjudul Senja di Pelabuhan Kecil. Sebelum kita membahas teori mimetik pada puisi Senja di Pelabuhan Kecil karangan Chairil Anwar, maka kita perlu mengetahui apa itu yang dimaksud dengan teori mimetik. Secara umum atau garis besarnya, teori mimetik adalah teori yang mengkaji karya susastra yang mana ia membahas kondisi sosial masyarakat pada saat atau masa karya susastra itu lahir. Nah, teori ini berprinsip pada meniru terhadap apa yang ada di dalam masyarakat. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, di video ini saya akan menjelaskan teori mimetik terhadap karya susastra, yakni puisi karangan Chairil Anwar yang berjudul Senja di Pelabuhan Kecil. Puisi Senja di Pelabuhan Kecil merupakan puisi karangan Chairil Anwar yang dibuat pada tahun 1946, yang mana puisi ini memiliki makna yang sangat baik bila kita mengkajinya secara detail dan mendalam. Pada puisi Senja di Pelabuhan Kecil ini menceritakan cinta yang sudah tidak dapat diperoleh lagi. Nah, hal tersebut tergambar dengan jelas perihal kondisi atau keadaan masyarakat pada masa itu, yakni pada tahun 1946, yang mana rasa sakit dan sedih para masyarakat masih terasa dikarenakan orang terkasihnya meninggalkannya pada saat masa penjajahan Jepang, yang bisa kita bilang bahwa ia merupakan korban dari penjajahan Jepang yang ekstrim. Meskipun kejadiannya sudah hampir setahun yang lalu, namun lukanya masih tetap terasa hingga kapanpun. Pelukis melukiskan gedung, rumah tua, cerita tiang dan temali, kapal, dan perahu yang tidak bertaut. Benda-benda itu semua mengungkapkan perasaan sedih dan sepi, seperti yang dirasakan oleh masyarakat perihal cintanya yang tidak bisa diperoleh lagi. Nah, penyair merasa bahwa benda-benda di pelabuhan itu membisa kepadanya, menghembus diri dalam mempercaya maupun berpaut, yang mana hal tersebut terdapat pada bait ke-1, yaitu ini kali tidak ada yang mencari cinta. Di antara gudang, rumah tua pada cerita. Tiang seperti temali, kapal, perahu tiada berlaut. Menghembus diri dalam mempercaya maupun bertaut. Pada bait kedua dalam puisi Senja di Pelabuhan Kecil, perhatian penyair atau Chairil Anwar tampak fokus pada suasana pelabuhan dan tidak lagi kepada benda-benda di pelabuhan yang beraneka ragam. Di pelabuhan itu turun gerimis yang mempercepat kelam atau menambah kesedihan penyair, dan ada kata kelapa elang yang menyinggung muram, maksudnya membuat hati penyair lebih muram, dan kata-kata hari-hari seakan lagi berenang yang bermaksud kegemingan telah musnah. Suasana di pantai itu suatu saat membuat hati penyair dipenuhi harapan untuk terhibur. Tapi ternyata suasana pantai itu kemudian berubah. Hal itu menggambarkan kondisi masyarakat yang mana ia merasa senang karena sudah tidak lagi berada pada masa penjajahan Jepang yang ekstrim, namun ia kembali mengingat perihal orang terkasihnya yang telah gugur pada saat itu, sehingga harapan untuk mendapatkan hiburan itu musnah, sebab kini tanah, air tidur, hilang ombak. Pada bait ketiga dalam puisi Senja di Pelabuhan Kecil, pikiran penyair lebih dipusatkan pada dirinya dan bukan kepada pantai atau benda-benda di sekeliling pantai itu. Dia merasa pada kata aku sendiri. Tidak ada lagi yang diharapkan akan memberikan hiburan dalam kesendirian dan kedukaannya itu, yang mana menggambarkan jelas kondisi sosial pada tahun 1946 yang merasakan kesendirian di tengah kegembiraan perihal kemerdekaan karena ditinggal oleh orang terkasihnya.
Memang bekas atau memori akan penjajahan Jepang yang ekstrim masih sangat melekat di dalam benak para masyarakat, sehingga bisa saja ia tidak bisa merasakan kegembiraan akan kemerdekaan seperti yang dirasakan oleh orang lain, mengingat orang terkasihnya sudah tidak ada lagi. Dalam kesendirian itu pula, ia menyisir semenanjung semula ia berjalan dengan dipenuhi harapan. Namun sesampainya di ujung, sekalian selama jalan. Jadi, setelah penyair mencapai ujung tujuan, ternyata orang yang diharapkan akan menghiburnya itu malah mengucapkan selamat jalan. Penyair merasa bahwa sama sekali tidak adanya harapan untuk mencapai tujuan. Sebab, itu dalam kesendirian dan kedukaannya, penyair merasakan dari pantai keempat, seduh penghabisan bisa terdekap. Berita mendalam rasa sedihnya itu terdapat dari pantai keempat, seduh sedan tangisnya dapat dirasakan. Khairi Anwar dalam menulis puisi Senja di Pelabuhan banyak sekali menggunakan simbol untuk mengungkapkan seluruh perasaannya, yang mana hal tersebut merupakan suatu ciri khas terhadap karangan yang muncul pada tahun 1945-an dan bisa jadi ciri khas tersebut masih terbawa pada tahun 1946. Ciri khas itu muncul dikarenakan para sastrawan dan orang-orang tidak berani bicara secara terang-terangan dikarenakan masih dalam kondisi penjajahan Jepang yang sangat ekstrim. Sehingga para sastrawan memilih untuk mengutarakan perasaannya menggunakan berbagai macam simbol. Jangankan untuk memikirkan soal perasaan atau kisah romantisme. Orang-orang pada masa 1945 hanya berfokus pada hidupnya sendiri yang mana boleh dikatakan hari ini hidup belum tentu dengan esok. Sedangkan pada tahun 1946, orang-orang masih tertanam di benaknya perihal penjajahan Jepang yang ekstrim dan masih terbayangkan bagaimana rasa sakitnya saat tidak bisa mengungkapkan perasaan pada masa itu. Namun ternyata, orang yang ingin kita sampaikan mengenai perasaan kita sudah pergi untuk selama-lamanya dikarenakan menjadi korban dari penjajahan Jepang. Orang-orang bisa saja beranggapan, untuk apa kemerdekaan yang tengah aku rasakan ini bila tak ada dirimu yang masih aku sayangi. Puisi ini juga menyatakan bahwa penyair ingin mengungkapkan kegagalan cintanya yang menyebabkan hatinya sedih-sedih dan tercekam. Kegagalan cinta itulah yang menyebabkan seseorang seolah kehilangan segala-galanya, seperti yang dirasakan oleh masyarakat bekas dari penjajahan Jepang yang sangat ekstrim. Cinta yang sungguh-sungguh dapat menyebabkan seseorang menghayati apa arti kegagalan itu secara total. Hal itulah yang sesuai dan sejalan dengan kondisi masyarakat di tahun 1946 seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, segitu dulu penjelasan dari video saya mengenai teori mimetik pada puisi karangan Khairi Anwar yang berjudul Senja di Pelabuhan Kecil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.